Selamat datang di mata kuliah Teknologi DNA bersama saya Dira Satwika dan saya Mita. Ya, kami dari Fakultas Bioteknologi Universitas Kristen Wacana Yogyakarta. Jadi mata kuliah ini Teknologi DNA merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ditawarkan pada semester dasar untuk mahasiswa semester 3 di kampus kami. Namun mulai tahun ini seiring dengan program pemerintah dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kami pun mengakomodasi mahasiswa dari berbagai prodi, berbagai universitas juga yang ada di Indonesia. Yang saat ini terdaftar ada 3 mahasiswa dari luar yang bergabung bersama kami. Begitu dari sisi peserta, dan di mata kuliah ini bersama Bu Mita nanti kami akan menyampaikan materi-materi terkait dengan dasar-dasar teknologi dasar, keterampilan dasar yang berguna untuk mempelajari informasi genetik ini, bagaimana kita memanfaatkan informasi genetik ini baik di kuliah dan di praktikum. Begitu ya Bu ya? Oke Pak, jadi teman-teman semua di praktikum dan kuliah kita akan belajar tentang material. Material apa? Material genetik. Ada DNA dan ada RNA. Nanti kita akan belajar dari sampel yang ada, sampel biologi. Kita akan belajar untuk mengisolasi. Kemudian setelah isolasi, nanti kita akan memprosesnya dengan cara bisa RT-PCR. Nanti ada sedikit pengetahuan mungkin di kuliah tentang coding juga. Begitu ya Pak Dira ya? Betul Ibu. Jadi demikian pengantar singkat tentang isi materi kuliah dan praktikum yang kiranya dapat memberi bekal untuk para peserta semua, terlebih di saat masih harus online ini ya Ibu ya, bahwa tentu interest Anda dan juga kemauan Anda untuk belajar secara online, meskipun nanti juga pas praktikum kita ingin Anda datang, tapi ya karena masih terbatas, kami menuntut Anda juga belajar secara mandiri. Begitu Bu harapan Ya, kita. betul Pak. Lalu kaitannya juga kenapa kita penting mempelajari ini, mungkin terkait dengan pandemi ini, mungkin kita sudah tahu alat atau media yang kita gunakan untuk bisa mendeteksi adanya paparan virus corona itu salah satunya yang akan kita gunakan di praktikum teknologi DNA ini, yaitu RT-PCR. Nanti kita juga akan belajar mulai dari mempersiapkan, kemudian uji, dan nanti kita akan membaca hasilnya bersama-sama. Begitu Pak Dira ya. Akan dibantu juga oleh kakak-kakak asisten yang siap juga untuk membantu kita dalam belajar bersama. Demikian, semoga menambah minat Anda karena rasanya ada sesuatu yang dapat diperoleh ini oleh para peserta mata kuliah ini, dan kami sungguh sangat senang seandainya Anda betul-betul dapat mengambil manfaat dari mata kuliah ini. Itu mungkin yang ingin kami sampaikan, bahwa mata kuliah ini tidak hanya berbicara di tingkat teoritis, namun secara praktis dapat juga berguna untuk sesama dan terlebih untuk bangsa kita di saat pandemi ini. Demikian ya Ibu ya. Dan teman-teman tetap semangat dan tetap sehat sampai kita bisa bertemu lagi di kampus. Semangat, salam. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Kita ke informasi pertama, hari ini kembali terjadi rekor penambahan angka kematian COVID-19 berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Kasus kematian di tanah air bertambah 1.566 hingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 80. Indonesia masih berusaha menanggulangi pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Hingga saat ini, virus tersebut masih terus bermutasi. Data pada Juli 2021 menunjukkan adanya penemuan berbagai varian virus tersebut di Indonesia. Di antaranya adalah varian Alpha, Beta, dan Delta. Seiring dengan berjalannya waktu, kasus COVID-19 yang ditemukan di Indonesia didominasi oleh varian Delta karena tingkat transmisinya yang tinggi. Melalui mata kuliah teknologi DNA ini,
kita akan sama-sama belajar mengenai peranan penting tes diagnostik COVID-19 sebagai salah satu upaya penanggulangan pandemi ini. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang termasuk dalam kelompok retrovirus. Kelompok ini memiliki RNA sebagai materi genetiknya. RNA inilah yang digunakan sebagai bahan dalam tes diagnostik COVID-19 secara molekuler. Faktanya, jumlah harian tes mempengaruhi peningkatan jumlah harian kasus positif COVID-19 di Indonesia. Jumlah spesimen yang dites dan jumlah pertambahan kasus positif berbanding lurus. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas jumlah spesimen yang dites perlu didukung dengan peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia agar pandemi ini dapat teratasi dengan baik. Salah satu sarana tes diagnostik COVID-19 adalah laboratorium yang bersertifikasi biosafety level atau BSL. BSL adalah suatu tingkat sistem keamanan yang dibuat untuk menangani bahan biologi berbahaya di laboratorium. Tujuannya untuk melindungi pekerja dan lingkungan dari bahan biologi yang sedang dikerjakan. Saat ini, pertanggal 25 Mei 2021, laboratorium pemeriksa COVID-19 di Indonesia mencapai 830 unit. Berdasarkan panduan WHO mengenai keamanan laboratorium yang berkaitan dengan COVID-19, laboratorium pemeriksa COVID-19 di Indonesia sebagian besar bersertifikasi BSL 2. Namun, ada juga beberapa laboratorium yang digunakan untuk melakukan riset terhadap virus SARS-CoV-2, yaitu laboratorium yang bersertifikasi BSL 3. Kedua tipe lab tersebut dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang yang dapat mendeteksi materi genetik virus SARS-CoV-2. Salah satunya adalah metode Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR. Sampel yang diujikan akan melewati berbagai tahapan, mulai dari ekstraksi hingga analisis hasil. Penjelasan lebih detail akan dipaparkan pada video selanjutnya. Selamat belajar dan sampai jumpa.